Salam saudaraku, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang pertama. Saya bacakan Wahyu pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ayat ini ayat yang ketujuh, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Amin. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakang suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan dari tangannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah diberikan kepada Yohanes, salah seorang dari 12 murid Yesus, waktu dia sedang ada di pulau Patmos. Firman Tuhan berkata, tuliskan apa yang telah kau lihat, dan berbahagialah mereka yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan mereka yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang kitab Wahyu ini. Ada 7 jemaat, ada 7 metera yang dibuka, ada 7 sangkakala yang ditiup. Kita akan membahasnya itu pada hari ini satu persatu. Jemaat yang pertama adalah jemaat Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat,
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang pertama adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus dicela Tuhan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kasihnya yang semula. Meninggalkan kasihnya yang semula. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, bertobatlah supaya mereka menang. Bertobatlah supaya kaki dian tidak diambil daripada mereka. Bertobatlah supaya kita menang dan kita akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita juga demikian, yang telah meninggalkan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Tidak menyala-nyala lagi kasih kita kepada Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bertobat. Jemaat yang kedua adalah jemaat Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat 8. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang kedua adalah jemaat Smyrna. Di jemaat Smyrna, Tuhan menasihati mereka supaya mereka setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan Yesus sampai kita mati. Setia kepada Kristus sampai kita mati. Setia kepada suami, setia kepada istri, setia kepada Tuhan sampai mati. Dan Tuhan janji Dia akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Itu jemaat yang kedua, jemaat di Smyrna. Itu yang Tuhan mau dari jemaat Smyrna, agar mereka setia. Kita akan masuk dalam jemaat yang ketiga, kepada jemaat di Pergamus. Wahyu pasal 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan kau berpegang kepada namaku, dan kau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga yang tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara, jemaat yang ketiga adalah jemaat Pergamus. Ya, di situ dikatakan ada ajaran Bileam. Nah, ini hati-hati dengan ajaran Bileam, ya, yang menasihati umat Israel sehingga mereka berdosa di hadapan Tuhan.
Bilangan pasal 31 ayatnya yang ke-16. Bilangan pasal 31 ayatnya yang ke-16. Bilangan 31 ayat yang ke-16. Ayat 15 saya bacakan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Bileam menasihati supaya orang Moab itu menghampiri perempuan, memberikan perempuan-perempuannya kepada laki-laki Israel. Akhirnya mereka melakukan perzinahan. Itu ajaran Bileam. Ya, kita lihat di dalam tunggu saudara-saudara. Kita pun tidak boleh mengajarkan keluarga kita untuk pasangan dengan yang tidak seiman. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. 2 Korintus 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang yang tak percaya? Jadi saudara, mari kita nasihati anak-anak muda, generasi-generasi muda, untuk mereka tidak mengikuti ajaran Bileam, yaitu ajaran yang kawin dengan orang yang tak seiman, Israel dengan orang yang tidak seiman. Kita pun sama, firman Tuhan menasihati, jangan merupakan dengan orang yang tak percaya. Biarlah orang percaya dengan orang yang percaya juga, jangan dengan orang yang tak percaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tegur kepada jemaat Tuhan yang ada di Pergamus, ya, supaya mereka tidak mengikuti ajaran Bileam, ajaran yang mengajarkan perkawinan tidak seiman atau beda cinta, beda agama. Itu ada lagunya. Ya, mereka buat sebuah lagu beda agama. Jadi saudara, mari kita arahkan anak-anak kita supaya mereka setia kepada Tuhan. Lalu kalau mereka punya pacar, punya pasangan, mereka biarlah pasangan yang seiman, sama-sama percaya kepada Yesus, sama-sama mengakui Yesus adalah Tuhan, sama-sama sebagai orang percaya. Tidak boleh orang percaya dengan orang yang tak percaya. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saya juga menghimbau anak-anak muda di gereja kami supaya mereka kalau memiliki pacar harus seiman. Kalau tidak seiman, putus saja. Cari yang lain yang seiman, yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjut ke jemaat yang keempat. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa,
dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara, untuk jemaat yang keempat, ya, pertama Efesus, kedua Smirna, ketiga Pergamus, keempat ke Tiatira. Tuhan menasihati mereka supaya mereka tobat dari jinahnya. Ada perempuan Isabel, istri dari Raja Ahab, ya, yang membuat bangsa Israel jatuh dalam perzinahan, membuat bangsa Israel menyembah kepada Baal. Muncul seorang nabi Tuhan namanya Elia, menasihati mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan di zaman Nabi Elia, di zaman Isabel, yang menyembah kepada Baal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Saudara yang dikasih Tuhan, pada hamba-hamba Tuhan, ya, janganlah kita melakukan perzinahan. Jangan saudara, hati-hati dengan perzinahan. Yesus berkata, ya, dalam Matius pasalnya yang kelima, saya bacakan Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, jika matamu, jangan berzina, firman Tuhan ayat 27, Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jangan kita memandang perempuan dan menginginkan, karena kita sudah punya istri. Ya, kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, mungkin ada nanti orang mau curhat, konseling. Maaf, ya, kami kalau konseling harus suami istri. Saya harus ajak istri saya untuk menasihati ibu, menasihati bapak. Ya, jadi untuk menasihati rumah tangga kalian. Kenapa? Karena kita harus jaga, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa perzinahan itu. Ya, Tuhan berkata, lihat, hati-hati dengan mata. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berbuat zina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, tentang Yusuf, ya, dalam kitab Kejadian, Yusuf di rumah Potifar, saudara, ya. Kejadian pasal 39, Yusuf di rumah Potifar, ayat yang ke-7. Kejadian 39:7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak. Nah, ini Yusuf, puji Tuhan. Biarlah kita seperti Yusuf, menolak. Dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Haleluya. Yusuf lari keluar. Yusuf tidak lari di tempat. Ya, banyak orang-orang lari di tempat. Tapi kita harus seperti Yusuf, lari keluar. Tidak mau jatuh dalam perzinahan, tidak mau jatuh dalam dosa itu. Tuhan menegur kepada hamba-hamba Tuhan yang berada di jemaat Tiatira supaya mereka bertobat, ya, dari zinanya. Kalau tidak, Tuhan berkata, aku akan melemparkan engkau ke ranjang orang sakit. Wahyu pasal yang kedua ayat 22. Lihatlah, aku akan melempar, ayat 21.
Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah ayat 22. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bertobat. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk ke dalam jemaat yang kelima, kepada jemaat di Sardis, Wahyu pasal 3 ayat yang pertama, ayat jemaat yang kelima. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya, dan turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada hari mana, pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Saudara, kepada jemaat yang kelima, jemaat di Sardis dikatakan supaya mereka berjaga-jaga. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turuti itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Kalau tidak berjaga-jaga, Tuhan mau kita umatnya harus berjaga-jaga di akhir zaman ini. Ya, Tuhan nasihati kepada gereja-gereja Tuhan supaya berjaga-jaga, siap sedia, berjaga-jaga, saudara-saudara. Taat melakukan firman Allah, turuti firman-Nya, kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan dan akal budi, dan kasihilah sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang kita lakukan, ya. Itu yang kita mau perbuat dalam hidup kita sehari-hari. Itu bukti bahwa kita berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga karena Tuhan pasti datang yang kedua kali. Pasti, cuma kita tidak tahu kapan harinya. Tapi dia pasti datang dan dia berkata, dia menasehati kepada jemaat yang ada di Sardis dan kepada kita juga, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita bertobat. Ya, turutilah itu dan bertobatlah. Wahyu 3:3. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi saudara,